Selamat malam teman-teman semuanya, balik lagi dengan channel Narayana Crypto Analyze. Jadi kita akan melanjutkan untuk analisa keempat koin ya yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi selamat datang kembali di channel Narayana Crypto Analyze, channel yang menjunjung tinggi kebijaksanaan dan juga akal sehat sebelum melakukan keputusan jual ataupun beli. Jadi yang pertama kita tekankan adalah ini adalah sifatnya sebatas opini pribadi dan juga analisa ya. Jadi analisa yang kita paparkan itu sifatnya hanya sebatas asumsi dan ya opini pribadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah kita jalani selama ini. Untuk keputusan jual atau belinya balik lagi itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Kita nggak ada intervensi ataupun kepentingan untuk membuat teman-teman itu ikut-ikutan beli ataupun jual. Itu ya. Yang pertama kita akan bahas Doge teman-teman. Nah jadi Doge sendiri di video terakhir teman-teman bisa tonton ya. Itu kan saya memproyeksikan dia mengalami penurunan ya, dan ternyata memang turun ini di sini. Lalu dia mantul. Ya jadi dia ini memang telat ya, kecepatan ya, terlalu cepat dia ternyata turun. Jadi kita bisa perhatikan ya untuk Doge. Nah ini ya, kita coba lihat ini time frame 1 jam. Mau saya lihat dulu untuk time frame 1 jamnya seperti apa. Nah ini ya, ini teman-teman, ini hijau, ini merah. Nah ini ya, pas ini ya, ini teman-teman, ini ya, bisa dilihat, teman-teman bisa tonton sendiri aja nanti. Nih hijau merah. Setelah itu saya proyeksi dia turun. Ya memang dia ada perlawanan dulu, terus habis itu dia turun ya. Memang beneran turun. Terus dia ternyata turun itu mengambil likuiditas dan dia lanjut naik jebol dari trendline ini. Ini teman-teman bisa lihat, ini dia sengaja turun seperti mengambil likuiditas. Habis itu langsung naik lagi dia. Dan sekarang ini posisi itu kan udah berapa hari ya kita nggak upload. Jadi ini kan ini udah kena ya target bawah, terus dia udah mantul kembali ke atas ya kan. Nah sekarang ini gimana untuk posisi kedepannya, tinggal kita lihat ya. Untuk sekarang posisi ya ini dari time frame kecil aja udah kelihatan sebenarnya teman-teman, udah kelihatan ya, ini udah kelihatan. Artinya apa teman-teman, menurut saya sini masih bisa probabilitas ke bawah ya. Ini kelihatan sebenarnya dari time frame kecil ini kelihatan bahwasanya dia ada probabilitas untuk uji bawah lagi. Ini uji bawah, baru nanti dia ada respon nggak pas nyampe di sini ya. Kita tandain dulu untuk area pentingnya. Jadi kalau saya lihat area penting selanjutnya itu ada di mana, ada di sini ya teman-teman. Ini area pentingnya. Jadi tinggal kita lihat responnya gimana. Apalagi ini perhatikan ya, di time frame 1 jam itu juga ada gap ya, ada fair value gap di sini. Ya kemungkinan probabilitasnya dia ada uji bawah dulu ya. Nih menurut saya sih gitu ya, ini ada potensi untuk uji bawah. Apalagi ini kalau kita lihat dari struktur ini dia gagal untuk bertahan ya di area sini. Terus di area sebentar ya, saya ini ya teman-teman, dia gagal untuk mempertahankan area sini. Terus habis itu di atasnya lagi juga ada ya, area sini juga gagal untuk bertahan. Bentar, nih ya. Nah, sekarang ya dia arahnya ke sini. Nah, ini area pentingnya sekarang di sini. Itu ya. Jadi itu yang bisa teman-teman perhatikan. Ini kita geser aja lah, ini kita jadikan dokumentasi ya. Untuk area penting sebelumnya itu di mana? Ini di sini ya, teman-teman. Atau gak usah lah, karena kita fokusnya di sini dulu ya. Nah, jadi itu. Nah kalau kita lihat ini secara pattern ini bisa ada probabilitas dia bikin lagi falling wedge ya. Nah ini ada probabilitas dia membentuk falling wedge. Bentar. Nah ya meskipun ini terlalu curam sih sebenarnya, ini terlalu curam sih untuk sebuah falling wedge, ini terlalu curam ya. Mending kita tunggu aja konfirmasi lah, ini dia
uji bawah, terus habis itu nanti dia mantul gak. Karena kalau kita lihat dari historical atau dari peluang ya, kalau kita lihat sih ini memang bisa kita asumsikan area yang cukup kuat ya untuk saat ini. Ya, ini area yang cukup kuat untuk saat ini. Jadi perhatikan aja ketika dia nyentuh sini dan nyentuh ada pantulan lagi di bawah. Tuh. Kita langsung lanjut ke XRP. Nah, ini untuk XRP ini dia ini udah nyentuh bawah ya teman-teman. Ini memang kalau misalnya teman-teman nggak lihat video sebelumnya pasti akan salah paham ya. Dikira saya proyeksi itu pas sampai di sini, enggak ya. Jadi yang perlu diketahui adalah ini kan time frame 1 jam teman-teman. Ketika saya memproyeksikan itu memang kadang gerakannya ada yang kecepatan, ada yang terlalu lama. Maksudnya saya memproyeksikan dia akan turun, ya akan turun, memang turun. Tapi seringkali turunnya itu nggak sesuai dengan yang saya perkirakan untuk waktu ya, untuk durasi waktu ya. Kayak contoh, saya memproyeksikan dia bakal turun, cuma kapannya itu kan ini saya memproyeksikan lewat gambar ini ya. Makanya ketika saya gambar di sini itu bukan berarti chartnya sampai sini nanti dia akan turun, bukan gitu ya. Artinya saya gambar kayak gitu ya, setelah ini nanti kemungkinan besarnya dia naik habis itu turun gitu. Bukan berarti ketika gambarnya dilihat seperti ini pas sampai sini dia naik terus nanti di sini sampai sini dia turun gitu, bukan ya. Paham kan maksud saya? Jadi teman-teman bisa tonton aja di video sebelumnya ini ya, teman-teman saya jelaskan ya biar jelas. Nah, itu ya. Itu teman-teman. Jadi di sini saya memang memproyeksikan dia naik. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini di mana? Ini ya. Ya. Betul. Nih, terus sini. Nah, pas nyampe di sini saya kan memproyeksikan ini naik dia. Memang benar-benar naik. Cuma yang saya salah adalah ya ini kan time frame 1 jam ya. Bukan berarti ketika saya gambar kayak gini itu seterusnya dia naik enggak ya. Atau dia naiknya kayak gini tuh bukan ya. Ini artinya ya setelah di sini ada probabilitas dia naik. Naik habis itu turun. Nah ini. Nah cuma kan ini ya garisnya kan nggak pas ya. Gambar saya nggak pas. Ya maksud saya itu ya setelah ini dia kemungkinan akan ada naik terus pantul turun gitu maksud saya. Nah ternyata ya ini terlalu cepat ya. Ini jaraknya terlalu jauh sih memang saya naruh gambarnya ini. Nah, ini ya. Ini kan seolah-olah kayak pas nyampe sini dia pasti turun, bukan gitu. Ini maksudnya gimana yang jelasinnya ya, agak susah sih. Ini kayak proyeksi saya itu setelah dia naik habis itu turun gitu doang sih, simple. Bukan berarti kalau saya nulis atau saya naruh di sini panah itu bukan berarti nanti pas chartnya sampai di sini akan turun, bukan gitu ya. Ini kan saya memproyeksikan yang terdekat nih, yang di sini nih. Probabilitas ini teman-teman cek aja deh video saya. Pun tanya apapun itu silahkan tinggal si XR ini kan ya. Jadi ini yang saya maksud, dia nanti ke atas terus turun. Nih ya memang dia gagal untuk membuat itu ya, double top ya. Ini kan cuma sekali doang habis itu turun ya dia. Ya pokoknya itulah, itu sebenarnya nggak penting juga sih sebenarnya untuk dibahas. Bodo amat juga sih sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang beranggapan aneh-aneh ya sebenarnya bodo amat sih. Saya nggak perlu menjelaskan sih sebenarnya. Saya harusnya ya ini fokus ke analisa. Nah gini aja lah, kita langsung fokus ke analisa. Nah ini kalau udah kayak gini probabilitas ya, ini probabilitas ya dari time frame 1 jam sih ini masih ada chance untuk dia turun ya. Ini ada chance untuk dia turun. Ini sebenarnya nanti kenaikannya seberapa itu bisa diukur sebenarnya teman-teman. Pakai jarak. Ini sampai sini segini. Bentar. Berarti nanti ya kita bisa pakai di sini. Nah ini berarti targetnya ada di sini. Gitu sih, gampang doang sebenarnya. Nah ini tinggal kita tunggu ya. Konfirmasinya ini ada di sini supportnya. Bentar. Ya ini saya nggak pakai Fibo ya. Oke.
Oke, kita bikin channel aja. Nah, ini ada probabilitas dia uji sini ya, teman-teman. Tuh, XRP. Secara time frame gede, iya. Udah kelihatan sebenarnya dari sini, makanya saya bikin channel. Ya. Tinggal kita lihat closingnya sih. Dari time frame 4 jam ini sebenarnya ada hal yang cukup menarik juga ya. Kita tinggal tunggu ini sih, closing hari ini sih, karena ini sebenarnya udah dilawan ya. Areanya ini udah sempat ada perlawanan. Tinggal kita lihat hari ini nanti closingnya di mana ini. Kalau dia closing di atas 1,07, kecenderungannya dia bisa naik ini, masih bisa melawan ini. Tapi kalau dia masih closing di sini ya arahnya ke bawah. Gitu. Jadi menurut saya wait and see dulu sih. Tinggal lihat closing hari ini seperti apa. Sekarang kita ke Cardano ini. Cardano ya, teman-teman. Untuk Cardano sendiri ini pas ya nyentuh sini, terus ini kok bikin gap ini ada apa ini? Ya, ini juga sama ya. Saya memproyeksikan untuk dia naik terus turun. Sama sih kayak tadi sih siapa? Apa tadi ya? XRP ya. Coba kita lihat untuk ADAU. Nah ini ya. Itu pas di oke. Ya bener ini ya. Ya pas ini. Itu kan saya bilang closing kalau nggak salah ya. Lihat closingnya. Ini ternyata dia closingnya meskipun masih di bawah, dia ada perlawanan ini. Terus habis itu turun lagi. Ya kan? Ya udah sih, ini udah sesuai dengan proyeksi saya. Nah, ini kalau kayak gini gimana? Ya kalau kayak gini sih sebenarnya jelas ya. Ini saya lihat ada kecenderungan untuk uji bawah dulu. Kita bikin dempet aja lah sekarang untuk panahnya. Terus habis itu mantul. Ini kecenderungannya ya menurut saya. Dia uji bawah terus mantul, teman-teman. Ini ya. Karena seringkali saya lupa ya, kalau ini kan time frame 1 jam ya, bukan daily atau 4 jam yang ya emang memakan waktu untuk bikin candle. Ini kan 1 jam, jadi dia bikin candlenya ya cepet ini. Ini ada gap ini soalnya. Ini ada gap, jadi menurut saya ini bisa untuk menyapu gap ini sih. Artinya dia turun dulu baru nanti dia mengklaim gap ini. Menurut saya sih seperti itu. Kita ke hype. Untuk hype jebol ya itu ya. Ya ini proyeksi saya turun sampai sini ya, jebol malah. Astaga, ini balik lagi ke dalam ya. Ini balik lagi ke dalam falling wedge ini. Balik ke dalam pattern ini. Nah, ini saya kan memproyeksikan dia turun ya. Cuma turunnya itu sampai sini. Ini malah jebol ini. Gak nyangka juga saya. Ya ini ada support, masih ada support di sini sih. Masih ada support di situ. MA-nya dari tadi tutup. Ya ini kalau kita lihat ada support pentingnya di mana? Di sini 56 sampai dengan 58 lah. Ini ya. Nah, ini kalau dari time frame daily sebenarnya ini cukup menarik ya. Ini cukup agak-agak menarik ya sebenarnya. Ada perlawanan nih, ada perlawanan ini cukup menarik sebenarnya. Meskipun dari sisi time frame 1 jam ini masih bisa untuk dia konsolidasi dulu ya. Ini masih bisa untuk konsolidasi dulu teman-teman. Ya at least kesini dulu lah 59 atau 58 inilah. Karena ini dia habis nguji sini. Kalau menurut saya pribadi sih ini masih bisa ya untuk menguji sini. Kita lihat untuk time frame gede 4 jamnya dulu. Nah ya ini ya daily. Kalau dari daily ya jujur ini sebenarnya tinggal kita tunggu momentum besok sih. Kenapa? Karena ini sebenarnya dari sisi seller masih menguasai. Cuma ini bisa menjadi indikator dia mengalami konsolidasi atau mencari base baru.
karena ini jebol ya, habis jebol dari sini makanya kita wait and see dulu, karena kalau misalnya itu terkonfirmasi memang jebol, arahnya bisa ke sini 58 sampai dengan 56. Ini bisa lah kita geser ke bawah untuk area pentingnya. Bentar, saya harus lihat dari, oh ya benar ini ya, ini teman-teman. Jadi kalau misalnya itu jebol, area bawahnya ya di sini, masuk ke dalam area sini bisa-bisa. Nah, ini jadi kedepannya gimana, ini sebenarnya tinggal tunggu dulu aja sih wait and see. Apalagi ini kan dia habis bikin candle bearish yang sangat tebel kayak gini kan ya, artinya tekanan seller masih menguasai, jadi wait and see dulu aja. Tapi kalau misalnya colong-colong atau main cepet copet, ini bisa dimanfaatin sih. Kalau ini sebenarnya masih ada chance untuk dia turun ya, uji bawah. Uji bawah baru nanti dia ada pantulan itu ya. Baik teman-teman, selamat malam, semoga itu membantu. Terima kasih bagi yang mau request, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam kebijaksanaan dan akal sehat.